Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Rahman dari program studi pendidikan ekonomi. Di sini saya sedikit menjelaskan penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Oke, langsung saja kita masuk. Setiap makhluk mempunyai ciri yang berbeda, sehingga perlu adaptasi untuk memudahkan dalam menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya atau lingkungannya. Apa itu adaptasi? Kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan dapat tetap hidup. Setiap jenis tumbuhan mempunyai habitat yang berbeda. Nah, untuk itu bisa bertahan hidup di habitatnya atau lingkungannya atau tempat hidupnya. Tumbuhan harus bisa beradaptasi. Ada 5 cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama, xerophyt adalah tumbuhan yang beradaptasi terhadap lingkungan yang panas dan kering. Tumbuhan ini sangat tahan dengan udara yang kering dan kurang air. Ciri tumbuhan xerophyt adalah yang pertama, permukaan dilapisi seperti lilin. Lapisan ini berguna untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, ukuran daunnya kecil dan biasanya berdiri untuk mengurangi penguapan juga. Tumbuhan ini punya akar yang panjang, gunanya untuk mencari air sampai ke dalam. Yang keempat, batangnya juga tebal yang berguna untuk menyimpan cadangan air. Contoh tumbuhan xerophyt seperti kaktus, kurma, lidah buaya, edelnium, sansevieria, dan buah naga. Oke, yang kedua, hydrophyt adalah tumbuhan yang hidup di tempat basah atau malah hidup di air. Sesuai dengan namanya, yaitu hydro, yang artinya air. Ciri-ciri tumbuhan hydrophyt adalah terapung di atas air, mempunyai permukaan daun yang lebar, batangnya mengembang seperti bunga berisi udara sehingga membuat mengapung di air. Yang keempat, akarnya kecil sehingga mudah menyebar ke seluruh daun. Contoh tumbuhan hydrophyt adalah seperti kangkung, teratai, keabang, dan eceng gondok. Yang ketiga, hygrophit merupakan tumbuhan yang bertahan hidup di daerah yang lembab. Biasanya tumbuhan ini hidup di hutan. Ciri-ciri tumbuhan hygrophit adalah berdaun tipis dan lebar, punya banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. Contoh tumbuhan hygrophit adalah tumbuhan paku, dedalu atau gandarusa, dan lumut. Yang keempat, yaitu halophyt, adalah tumbuhan yang tahan hidup di tempat asin seperti pantai atau laut. Tumbuhan ini tahan terhadap lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Ciri-ciri tumbuhan halophyt adalah punya akar yang sangat kuat. Separuh badannya biasanya tergantung di air. Akarnya dan tanaman di bawah air dan ada di permukaan air. Contoh tumbuhan halophyt adalah pohon bakau atau bisa kita sering sebut dengan mangrove. Yang kelima, mesophyt. Mesophyt adalah tumbuhan yang bisa hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Tumbuhan ini mudah ditemukan di lingkungan tempat tinggal kita juga. Mesophyt ini ada yang masuk ke dalam golongan tumbuhan kayu dan ada juga yang rerumputan. Ciri-ciri tumbuhan mesophyt adalah akarnya tumbuh besar dan bercabang. Daunnya basah, daunnya bisa tipis dan lebar. Stomatanya bisa berbeda di bawah daun untuk menghindari penguapan yang berlebihan. Contoh tumbuhan mesophyt adalah pohon mangga, rambutan, rerumputan, pohon pisang, dan pohon pepaya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.